itu menjual, saya bilang sama Anda, tesis tentang investasi asing dan pinjaman luar negeri pada hakikatnya adalah menggadaikan kedaulatan negara. Oke. Ayo pindah makan. Gua punya bukti seperangkat tentang pinjaman luar negeri. Bagaimana menggadaikan? Menggadaikan negara kepada asing dan sekelompok orang dalam negeri. Iya. Dan sekelompok orang dalam negeri tidak hanya Wush, apa saja? Apa saja? Enggak, apa saja yang Anda temukan? Tidak hanya Wush. Saya temukan terakhir 2. Oke, sebutkan. ISEL. Apa itu? Indonesian Sustainability at Least Cost Electrification 1 and 2. Itu power. Anda membeli kebijakan, Anda membeli utang, Anda membiayai dengan utang PLTS, padahal PLTS itu teknologinya dari luar. Ayo. Surya. Ayo. Oke, PLTS Surya ya. Surya. Iya. Iya. Fotovoltaik itu. Fotovoltaik. Ayo. Oke. Dibutuhkan audit. Betul. Jadi yang disebut oleh Boni dan disebut oleh kawan kita satu, semuanya indikasi, iya oke, kita audit. Termasuk korupsi. Iya. Ada indikasi korupsi. Tunggu dulu. Tapi tunggu dulu. Audit bukan hanya pada audit keuangan. Bukan cuma sekedar angka-angka. Bego kita kalau cuma audit angka-angka. Ulang. Bego loh kalau cuma audit angka-angka. Iya. Karena ada masalah. Masalahnya? Ke dalam kajian saya, dengan model seperti itu, maka sesungguhnya Anda telah mengalami kerentanan eksternal menghadapi Cina. Anda punya kerentanan eksternal, maka muncul tanggung jawab Cina. Cina sudah merespon, iya jangan hitung angka-angka aja dong. Lihat dong benefitnya pada masyarakat. Benefit apa? Masuk studi banding. Kita bandingkan sekarang. Bentar, ini menarik. Benefit apa dari Wush pada masyarakat? Itu pertanyaan. Loh, iya. Anda nggak merasa bahwa ada benefit yang luar biasa? Untuk melihat benefitnya itu, kita lihat profit dulu. Oke. Kita lihat dulu nanti perbandingan pada indeks persaingan moda transportasi darat. Oke. Dan jawabannya adalah? Tunggu dulu. Jangan cepet-cepet. Kami catat beberapa. Saya bantu nanti sebentar, abang gua kasih kesempatan lo panjang, kasih kesempatan gua. Nanti abang lanjut. Oke. Gua tunggu dulu. Sebentar, gua belum selesai. Ya. Gua belum selesai. Oke ya. Sekarang bandingin Wush sama Parahyangan. Apa kata Luhut? Kami cabut subsidi dari Parahyangan agar terjadi persaingan harga antara Wush sama Parahyangan. Oke. Sekarang kita bandingin Wush sama Travel. Wush 275 sampai dengan 300 ribu. Travel paling mahal 175 ribu. Itu pun sudah mewah. Sudah enjoy, duduk dengan tenang. Hah? Apa artinya? Wush sudah overpricing. Maka masuk dalam kajian yang menikmati Wush adalah hanya kalangan tertentu. Apa artinya? Yang dapat benefit hanya kalangan tertentu. Pada saat yang sama, rakyat dibebani karena menderita kerugian. Kenapa menderita kerugian? Karena tadi ditolak oleh tadi. Kenapa Purbaya menolak? Poinnya adalah rakyat banyak akan membayar kerugian Wush andai kata dipaksa melalui APBN. Yang dia bukan konsumen Wush sesungguhnya. Belum tentu dia mau konsumen, belum tentu. Karena nggak mampu. Nggak dan kemahalan. Lalu kalau Anda tanya tadi, Parahyangan baru. Parahyangan baru siapa? Gue tahu siapa. Tapi bukan soal itu. Soalnya adalah kita mesti mikir multiplier effect, efek ganda dari seluruh itu bukan hanya pada segelintir orang. Dalam kajian public domain saya, public benefit dan profit, itu akan ketemu dengan sampai seberapa jauh sesungguhnya kita bisa menakar bahwa rakyat kebanyakan menikmati semua. Daripada cuma segelintir orang. Oke, jadi kesimpulan begini, ini barang Wush ini nggak bisa dinikmati masyarakat banyak, tapi utangnya harus ditanggung masyarakat banyak. Iya, itu logika sederhananya. Oke. Logika sederhananya. Andai kata, sebentar, andai kata itu memang ditanggung oleh APBN. Walaupun sudah bukan andai kata lagi karena sudah disetujui oleh presiden. Jadi bukan andai kata lagi. Ya itu yang pertama. Yang kedua, di sini menarik perdebatan antara Purbaya dengan Rosan. Nah, Purbaya bilang, saya nggak akan bayar dari APBN. Rosan bilang, gue nggak minta bayar dari APBN. Gue juga belum minta, kata Rosan. Persoalan besarnya menjadi artinya kan akan diambil dari Danantara. Sekarang pertanyaan, Danantara dari mana? Dari APBN, dari negara. Kalau juga tidak diambil dari APBN, dia akan mengambil dari dividen BUMN. Ya.
Artinya itu yang sebenarnya bisa hak masyarakat yang diambil dalam rangka menanggung kerugian tadi. Memang disebut sebagai aset yang dipisahkan, tapi pada hakikatnya adalah tetap aset negara. Gitu loh ngelihatnya. Kata sederhana sebenarnya Pak Purbaya. Jangan ngambil dari kantong APBN-ku, silakan ngambil dari dividen. Kan gitu, bukan. Jadi kalau kita ngambil dalam rangka tadi, kita audit, ya. Setuju saya audit. Auditnya investigasi, bukan audit sembarangan. Auditnya harus melibatkan yang namanya orang-orang yang terbebas dari kepentingan politik, tidak bisa diintervensi oleh Cina, tidak bisa diintervensi oleh Indonesia. Bebas. Satu. Sebentar. Selebihnya kita audit kebijakan. No, kita ingin proporsional. Nggak, sebentar, saya mau tanya begini, kalau Anda bilang ini ada audit investigasi, audit kebijakan, artinya dalam benak Anda, dalam logika Anda menilai bahwa ini ada indikasi korupsi dong? Nah, kan saya ingin mengatakan saya bebas menyatakan, untuk menyatakan kepada publik. Makanya saya tanya. Kita ingin menyatakan bahwa ini, kalau tadi Ubed bilang ini soal good governance, ini dalam rangka memenuhi yang namanya fairness, responsibility, accountability, dan transparency. Yang saya tanyakan kepada Anda, dipenuhi. Dari logika Anda, dari hipotesis Anda, dari indikasi yang Anda dapatkan, semua data ini ada indikasi korupsi? Sebenar. Kalau ada indikasi korupsi, maka saya balikin dalam tesis yang saya bikin ini, yang saya sudah serahkan kepada produser Anda. Asymmetric information dari perencanaan pertama, dari FS pertama sampai dengan FS kedua harus dijawab. Dan Anda mesti tahu, dalam definisi saya, dalam kajian saya tentang asymmetric information, pada hakikatnya asymmetric information itu adalah pengalihan aset publik ke segelintir orang, baik domestik maupun asing. Termasuk ini adalah, sebentar ini penting nih. Artinya ini kemudian pengalihan aset dari Indonesia kepada Cina. Bisa juga orang dalam negeri, bisa juga Cina, kan saya bilang dua, domestik dan asing. Kalau tadi yang Anda katakan yang diuntungkan mayoritas adalah Cina, masuk pasti ke Cina. Ini pengalihan aset dari Indonesia ke Cina. Betul, kejadian begitu. Kalau dominannya Cina, tapi jangan lupa dalam negerinya juga ada. Ya berarti domestiknya juga ada, gitu. Siapa contohnya? Segelintir dalam negeri untung, negara Cina untung dari pengalihan aset ini. Iya. Dan Anda perlu tahu, disitulah muncul nama Rini Sumarno. Muncullah nama, ini udah busuk saya terimanya. Kita minta penjelasan kepada Luhut, apa pengertian busuknya, gitu loh. Kalau ini kita tanya juga sama Budi Karya Sumadi, kenapa dia jalankan, gitu loh. Bung Ihsan, kalau kita ini Anda katakan sama timnya, seperti itu, kenapa lu tanda tangani pembengkakan, gitu loh. Artinya ini menjual negara kepada asing dan segelintir kelompok orang. Nah, kalau Anda bilang itu menjual, saya bilang sama Anda, tesis tentang investasi asing dan pinjaman luar negeri pada hakikatnya adalah menggadaikan kedaulatan negara. Ayo pindah makan. Gua punya bukti seperangkat tentang pinjaman luar negeri. Bagaimana menggadaikan? Menggadaikan negara kepada asing dan sekelompok orang dalam negeri. Iya. Dan sekelompok orang dalam negeri tidak hanya Wush, apa saja? Apa saja? Enggak, apa saja yang Anda temukan? Tidak hanya Wush. Saya temukan terakhir dua. Sebutkan. ISEL. Apa itu? Indonesian Sustainability at Least Cost Electrification 1 and 2. Itu power. Anda membeli kebijakan, Anda membeli utang, Anda membiayai dengan utang PLTS, padahal PLTS itu teknologinya dari luar. Ayo. Surya. Ayo. PLTS Surya ya. Surya. Iya. Fotovoltaik itu. Fotovoltaik. Ayo. Itu terjadi. Ayo, sudah terjadi. Anda beli kebijakan untuk PLTS. Anda kemudian melakukan yang namanya pinjaman untuk membiayai PLTS. Anda kemudian ngebangun teknologi dengan beli lagi keluar. Ayo. Gimana? Baik. Tapi ini versi Anda ya. Silakan. Nggak versi, itu ada perjanjiannya, lihat aja buka. Baik. Wush, kita mulai di Wush dulu tadi sebutkan bahwa menggadaikan negara kepada asing, Cina dalam hal ini, dan juga sekelompok orang dalam negeri. Silakan. Bung Peter mungkin mau jawab. Untuk yang terakhir saya tunda dulu ya, tapi saya balik dulu. Udah jauh masalahnya, panjang kan. Saya mau ke Bang Ubed tadi. Pertama jangan Bang Ubed juga ke sini. Iya. Ini serius soal Bang Ubed ini kan menanggapi Bang Ubed semua kan. Kan awalnya dari Bang Ubed. Silakan. Ya kan, benar kan Bang Ubed? Ya. Jadi saya awalnya dari sana dulu. Yang pertama saya ingin menyatakan bahwasanya apa yang disampaikan oleh Bang Ubed itu adalah sebuah hal yang menurut saya sangat wajar dan berhak dari semua rakyat Indonesia untuk bertanya.
Yang mana nih yang kita bisa ingatkan lagi? Mempertanyakan semua tadi yang dipertanyakan oleh Apa Bang misalnya? Ubed. Dan kemudian menyatakan segmennya adanya beda soalnya. indikasi-indikasi Korupsi. Ya, walaupun kalau saya tidak ingin mengatakannya korupsi. Oke. Indikasi-indikasi yang patut dipertanyakan. Dan itu dan termasuk saya. Sejak awal saya ikut bertanya. Dan itu adalah sesuatu hak kita semua untuk bertanya. Benar nggak? Hak kita semua untuk bertanya dan bersuara. Dan itu dijamin di dalam Undang-Undang Dasar kita. Ya. Jadi saya ingin menyatakan dulu hal itu. Dan untuk itu kalau menurut saya harus kita bedakan dua. Ya. Pertanyaan itu seharusnya dijawab tidak langsung ujuk-ujuk langsung ke korupsi. Kalau menurut saya. Karena ini kan kita bicara tentang sebuah bisnis. Ya, ini adalah sebuah bisnis. Dan kemudian kita bicara tentang bagaimana pemerintah terlibat di dalam bisnis itu, terlibat di dalam pengambilan keputusan itu. Bisnis yang asimetris tadi sampaikan. Oh iya, termasuk bisnis bisa kan saja. Apple to apple, sejajar. Itu kan pandangannya Bang Ihsan. Oke. Ya, pandangan saya setuju. bisa berbeda ini juga. Ini nggak asimetris, ya. nggak tergadaikan ini. Kalau asimetris itu tuh adalah sebuah kondisi yang tanda kutip sunatullah itu ya. Sunatullah. Sesuatu yang pasti terjadi. Tapi dalam asimetris itu hal yang dimanapun, Bang Aiman, saya pun sekarang asimetrik sama Bang Ihsan. Pasti. Ya, makanya di dalam ilmu ekonomi kita selalu membahas mengenai asymmetric information dan bagaimana upaya kita untuk meminimalkan asymmetric information. Jadi itu keniscayaan. Information itu keniscayaan. Bukan rekayasa untuk persoalannya adalah sekarang tertentu. Dia akan menjadi masalah ketika asymmetric information itu diciptakan dan dibiarkan. Menurut Anda WUS ini nggak diciptakan? Saya belum mau ke sana, makanya saya mau bawa dulu ke tadi. Karena hal ini menjadi penting menurut saya. Ketika kita langsung melompat ke persoalan tudingannya ke korupsi.